Magelang hari ini. Warga Magelang berjumpa kembali bersama saya Agnes Middleton dalam Magelang hari ini. Kami sudah rangkumkan informasi teraktual seputar Magelang dan segera kita mulai dengan berita yang pertama. Kepala Bapeda Kabupaten menegaskan Desa Banyu Urip, Kecamatan Tegal Rejo tidak memungkinkan digunakan untuk tempat pemrosesan akhir sampah. Sebab sampai sekarang Pemkab belum mengeluarkan izin lingkungan terkait keberadaan TPA tersebut. Tahun ini Pemkab diminta menyiapkan penutupan TPA Banyu Urip. Sementara itu realisasi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak KPP Pratama tahun lalu mencapai 392 miliar. Jumlah tersebut hanya 99,77% dari rencana penerimaan. Realisasi yang mendekati 100% itu menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi di Magelang cukup baik. Ada perkembangan yang positif, terutama kesadaran masyarakat membayar pajak sudah terlihat meningkat. Sebanyak 300.550 pohon berbagai jenis ditanam di puncak Gunung Andong di wilayah kabupaten. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah bencana banjir dan longsor pada musim hujan serta bencana kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau. Kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan kepedulian seluruh komponen masyarakat akan pentingnya fungsi pohon dalam mengurangi efek pemanasan global. Setelah memasuki ranah hukum, akhirnya sebanyak 37 buah lukisan dari 141 lukisan karya maestro lukis Haji Widayat dikembalikan ke Museum Widayat. Ke-37 lukisan tersebut selama ini dikuasai oleh dua ahli waris almarhum Widayat. Saat ini lukisan-lukisan itu sudah disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kasus serupa terulang. Lukisan bernilai sejarah tinggi itu dikembalikan ke museum akhir pekan kemarin oleh dua ahli waris almarhum Widayat. Sementara itu Jalan Raya Magelang Jogja tepatnya di kawasan Japunan Mertoyudan banjir kemarin. Meskipun hanya berlangsung 1 jam, banjir dengan ketinggian 40 cm tersebut sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Penduduk sekitar menduga banjir terjadi karena drainase tidak berfungsi maksimal. Untuk mengurangi air yang menggenang, warga terpaksa membongkar median jalan. Warga Magelang manajemen PPSM berangkat ke Jakarta guna mencari investor untuk pembiayaan kompetisi divisi utama LPIS musim 2013. Pendekatan kepada para investor sudah sampai tahap pembuatan nota kesepahaman. Draft tersebut kemudian akan dibahas kedua belah pihak untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama. Keberadaan pusat kuliner sejuta bunga yang berada di dekat Pasar Jawinangun dirasa menguntungkan untuk para PKL. Namun meskipun begitu masih terdapat kekurangan. Di antaranya tidak ada fasilitas toilet dan adanya atap yang bocor di saat musim hujan. Wali Kota mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan melengkapi fasilitas toilet dan atap-atapnya akan segera dibangun. Warga Magelang Gladen Bahasa Jawa Setia Sumira di Desa Sangen Kajoran di bawah binaan Polsek Kajoran kembali mewisudakan para siswa yang dinyatakan lulus dalam pembelajaran. Untuk tahun ini sebanyak 54 siswa diwisuda oleh Kapolres Magelang. Dalam sambutannya, Kapolres mengapresiasi terhadap kegiatan tersebut yang secara langsung telah membantu melestarikan kebudayaan. Meski diperkirakan hanya memakan waktu 3 hari untuk proses perbaikan, namun hingga kini proyek jembatan penghubung Bana Rambi Anak masih belum selesai dikerjakan. Menurut Kabid Bina Marga DPU ESDM Kabupaten, belum selesainya perbaikan dikarenakan bantalan karet belum seluruhnya tersedia. Karena dari 10 bantalan yang dibutuhkan, baru tersedia 8 bantalan. Kita sampai ke informasi terakhir. Warga Magelang aduan kejanggalan dalam proses seleksi pemilihan PPL Desa Losari Kecamatan Pakis saat ini sudah mulai diproses oleh Panwaslu Kabupaten. Ketua Panwaslu mengaku pihaknya sudah menerima surat aduan yang dikirim pelapor. Pihaknya saat ini tengah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan prosedur teknis pemilihan PPL yang dilakukan oleh Panwascam Pakis. Warga Magelang, tuntas sudah informasi yang saya sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Saya Agnes Middleton, sampai jumpa. Magelang hari ini.